Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Creator yang selalu berbagi trik-trik catur menarik, trik lama ataupun trik baru. Buat kalian para master catur yang sudah tahu jebakan-jebakan yang saya buat ini, tolong dibantu ya jika ada yang kurang dalam penjelasannya. Jangan lupa like-nya ya, dan jika belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dalam video-video trik catur berikutnya. Semoga yang sudah subscribe panjang umur, banyak rezeki. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jebakan catur yang sangat mematikan dari buah putih. Permainan diawali dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Lalu kita balas dengan kuda ke F3. Atau dengan cara lain, kita awali dengan kuda terlebih dahulu ke F3. Nah, posisi kuda ini memblokir petak E5 sehingga pemain hitam tidak akan memajukan pionnya ke petak E5. Dan yang paling umum, jika kuda kita ke sini duluan, pemain hitam membalasnya dengan memajukan pionnya ke D5. Terus kalian majukan saja pion ke E4. Di sini pion kita sengaja digratiskan dengan tujuan agar hitam mau memakannya sekaligus mengancam kuda kita ini. Lalu kita balas saja dengan kuda ke G5 mengancam kembali pion hitam ini. Ada beberapa langkah buat pemain hitam untuk melindungi pionnya. Bisa dengan gajah ke F5 atau menteri ke D5 atau dengan pion ke F5, atau langkah yang paling umum digunakan yaitu akan melindungi pionnya dengan kuda ke F6. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika kuda ke F6, majukan saja pion ke D3 mengancam pion. Di sini kita memancing hitam agar mau memakan pion kita ini dengan tujuan agar gajah kita dapat keluar sekaligus melindungi menteri dari serangan menteri hitam. Jika benar hitam memakan pion kita ini, maka gajah memakan pion. Cara ini adalah trik halus membangun serangan tersembunyi, karena nantinya kita dapat melakukan diskak-perskak pada raja dan menteri sekaligus. Lalu biasanya hitam akan mengusir gajah dengan pion ke H6. Nah, di sini kita lancarkan serangan dengan mengorbankan kuda kali pion, mengancam menteri dan benteng. Otomatis raja kali kuda. Lalu gajah ke G6 K, sekaligus menyerang menteri hitam dengan menteri. Di sini hitam terpaksa memakan gajah dan kita makan menterinya yang gratis ini. Lumayan kan, mengorbankan gajah dan kuda demi mendapatkan menteri, sekaligus menghancurkan pertahanan hitam. Jadi itulah yang terjadi jika di awal tadi hitam melindungi pion dengan kuda. Lalu bagaimana jika di awal tadi hitam melindungi pionnya dengan gajah ke F5? Kita majukan saja kuda ke C3 mengancam pion hitam. Lalu hitam biasanya menambah perlindungan pion dengan kuda ke F6. Kita majukan saja menteri ke E2 menambah serangan pion pada E4. Jika hitam memajukan menterinya ke D4 menambah perlindungan pion, maka menteri kita ke B5 Ska, sekaligus mengancam gajah dan pion G7. Langkah terbaik hitam adalah memundurkan gajah ke D7, sekaligus menyerang menteri kita. Lalu kita makan saja pion B7 mengancam benteng. Hitam akan melindungi bentengnya dengan gajah ke C6, sekaligus mengancam menteri kita ini. Kemudian kita balas dengan gajah ke B5 memaku gajah hitam. Jika menteri mundur melindungi gajahnya, maka ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, jika menteri kali benteng, gajah kali menteri, kita juga gajah kali menteri Ska, dan kuda kali gajah. Maka menukarkan gajah dengan benteng lumayan menguntungkan, kan? Atau pilihan lain, jika kalian ingin mempertahankan menteri, terlebih dahulu kita makan gajahnya dengan gajah. Jika hitam menteri kali gajah, maka menteri ke C8 dan skakmat. Jadi kemungkinan hitam tidak akan memakan gajah dengan menterinya, tapi memakan gajah dengan kuda.
maka menteri makan benteng, skak. Kuda mundur melindungi raja. Kuda kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali kuda. Di sini putih memenangkan posisi dan unggul 1 benteng. Kemudian kita kembali ke belakang di awal tadi. Bagaimana jika menteri melindungi pionnya ke D5 sekaligus menyerang kuda? Balas saja dengan memajukan pion ke D3, mengancam pion sekaligus melindungi kuda dengan gajah. Lalu hitam biasanya memakan pion karena akan membuka jalan menterinya menyerang pion G2. Kita biarkan saja pion G2 ini tidak terlindungi dan gajah makan pion. Dan jika menteri makan pion G2 ini, lalu kita balas saja dengan gajah ke E4 dan menteri hitam terjebak. Langkah terbaik buat hitam satu-satunya adalah melangkahkan menterinya ke G4. Lalu menteri kali menteri, gajah kali menteri, dan gajah kali pion mengancam benteng. Dan di sini kita unggul 1 benteng. Kita kembali lagi ke awal tadi. Bagaimana jika hitam melindungi pionnya dengan pion ke F5? Kita balas saja dengan gajah ke C4 menyerang hitam di petak F7. Langkah terbaik hitam adalah dengan kuda ke H6 melindungi petak F7. Lalu balas saja dengan pion ke D3 menyerang pion sekaligus membuka jalan keluar gajah. Jika pion kali pion, jangan terburu-buru memakan pionnya. Lakukan blokade pendek terlebih dahulu untuk mengamankan raja dan mengaktifkan benteng kita ini. Hitam pion kali pion dan putih menteri kali pion. Posisi ini sangat menguntungkan putih. Perwira putih semuanya berada pada posisi terbuka dan sangat aktif menyerang. Sementara hitam semuanya berada pada posisi lockdown. Jadi bisa dipastikan putih unggul dan menguasai pertandingan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.